Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. E Domnator. Alleluia, alleluia. Domnese, Deapuru. Alleluia, alleluia. E Domnator. Domnese, Deapuru. Alleluia, alleluia. Domnese, Deapuru. Alleluia, alleluia. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat GKE Tamiang Layang, dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau New Normal Life di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tatanan normal baru dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Adapun berita jemaat untuk kita pada minggu ini, tanggal 21 Juni tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama, liturgi yang digunakan ialah liturgi ibadah hari Minggu, model yang pertama atau model virtual. Yang kedua, nas Alkitab diambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat yang pertama hingga ke-14 dan Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Kemudian yang ketiga, yang bertugas ibadah pada hari ini dari beberapa lingkungan. Yang berikutnya, pemberitaan firman Tuhan pada hari ini kita dilayani oleh Pendeta Gunedi MTH. Untuk liturgus dari Bapak Penetua Anugrahanu Eshut MP, kemudian pengedar kolekte oleh Diakon Antini SPD MM, organis oleh Bapak Diakon Indre Hendratno ST, dan pemandu lagu atau singer dari lingkungan Hermon. Di sini ada Ibu Rismiati, Ibu Sri Rejeki Haryati, Ibu Lelo Kaharyati, dan Ibu Yuanita. Poin keempat,
Kolekte ibadah di rumah bisa diserahkan melalui majelis lingkungan setempat atau ke bendahara jemaat, atau bisa juga langsung ke kantor majelis resort Majelis Jemaat GKE Tamiang Layang di Komplek Pastori Watas GKE Tamiang Layang. Berikutnya ada beberapa berita tambahan. Akan kami sampaikan bahwa ibadah di Jemaat GKE Tamiang Layang, khususnya ibadah di gereja di GKE Tamiang Layang, akan dimulai pada tanggal 5 Juli tahun 2020 yang nantinya juga mengacu pada protokol kesehatan COVID-19, dan acuan tersebut akan diedarkan melalui surat edaran yang akan dibagikan ke rumah-rumah jemaat masing-masing lingkungan. Dan yang berikutnya terakhir, untuk informasi lebih jauh, baik berita jemaat dan berita keuangan dan lain-lain, bisa Bapak Ibu kunjungi halaman website GKE Tamiang Layang di www.gketamianglayang.com. Demikian berita jemaat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu jemaat sekalian, untuk memulai ibadah kita, mari kita sama-sama bangkit berdiri menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 242, bait yang pertama dan yang kedua. Muliakanlah Allah Bapa. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan yang berbahagia, marilah kita bersama-sama muliakan nama Tuhan dan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 dan bait yang kedua, angkatlah hatimu pada Tuhan. Jangan lupa
doa pengampunan dosa, dan ucapan syukur. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa, dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu, ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami, ingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai yang ke-14 dengan perikop kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengeluarkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menemai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya.
kembali kita nyanyikanlah Kidung Baru nomor 115, bait 1 dan bait yang kedua. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang, yang datang ingin memetik bersuka dan senang. Firman-Mu kembang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau mengenalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cemerlang, musafir tiadakan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang bermain dan bintang panduku. Salam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat beribadah kembali kita pada hari ini walaupun kita masih beribadah dari rumah masing-masing. Dan sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan yang menjadi dasar untuk khotbah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah berkat dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Terima kasih kesempatan kami juga tetap boleh beribadah, sekalipun di masa pandemi COVID-19. Sehingga dengan itu juga iman dan percaya kami tetap dikuatkan, dimampukan untuk melewati hari-hari hidup kami, bahkan untuk terus dikuatkan oleh Tuhan dalam setiap tugas pekerjaan kami masing-masing. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan yang akan diberitakan kepada kami dalam ibadah minggu hari ini. Tuhan mengurapi hamba-Mu, bahkan juga mengurapi seluruh jemaat, sehingga firman Tuhan yang akan diberitakan ini semakin menguatkan iman dan percaya kami, bahkan semakin meyakinkan kami akan anugerah, berkat dan penyertaan Tuhan yang luar biasa itu dalam kehidupan kami tiap-tiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab untuk kita yang menjadi dasar untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal 10 ayat yang ke-40 hingga ayat yang ke-42. Yang demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita sekalian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus,
sepanjang hari dalam hidup kita, kita telah dan akan terus untuk menyambut dan menerima berkat dari Allah. Ketika kita berbicara tentang berkat dari Allah, sesungguhnya kita pun tidak akan mampu mengukur, bahkan menghitung secara matematika seberapa besar berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan memang kita tidak dapat menghitung karena sungguh banyak anugerah dan berkat Tuhan dalam hidup kita setiap pribadi. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks nas hari ini, saya akan memfokuskan pada bagaimana seharusnya kita memahami ajaran Alkitab tentang berkat memberi. Apa yang Alkitab katakan tentang memberi dalam seluruh hidup kita. Bapak Ibu sidang jemaat, yang pertama, Allah tidak lupa dengan semua pemberian kita sekecil apapun. Dalam Matius 10 ayat yang ke-42 tadi dikatakan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, air adalah bagian yang mungkin biasa bagi kita. Kita dengan mudah bisa mendapatkannya. Bahkan di rumah kita, dari sumur, dari leding dan sebagainya. Bahkan air juga menjadi kebutuhan yang utama dalam unsur tubuh kita, bahkan dalam keseluruhan hidup kita. Walaupun tentu saja air itu menjadi bagian yang biasa dan mudah kita berikan dan mudah kita dapatkan. Tetapi Tuhan pun mengatakan bahwa sesederhana apa yang kita berikan, seperti yang dikatakan dalam nas ini, memberi air saja pun, Tuhan akan tetap memperhitungkan itu sebagai bagian berkat dalam hidup kita. Dalam Ibrani 6 ayat 10 berkata, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Meskipun apa yang saudara lakukan seperti terlalu kecil bagi setiap orang, tetapi Allah memperhitungkan itu sebagai sesuatu yang baik yang telah kita lakukan dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sidang jemaat, yang pertama ingin dikatakan bagaimana tentang pemberian-pemberian kita, bahwa Tuhan tidak melihat seberapa besar, seberapa sederhana, seberapa kecil yang bisa kita berikan. Dan Tuhan tidak akan pernah lupa akan apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Melewati siapa saja, melewati keluarga, melewati suami, melewati istri, melewati anak-anak, bahkan orang lain di sekitar kita. Apapun yang bisa kita berikan, ibaratkan kita hanya mampu memberikan air putih saja. Itu menjadi sebuah perhitungan yang besar bagi Allah. Karena Allah tidak melihat seberapa besar, seberapa banyak yang harus kita berikan. Tetapi Dia melihat seberapa sungguh kita mau memberikan sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu sidang jemaat, Allah mau kita memberi yang terbaik. Pertanyaan kepada kita, ukuran yang terbaik seperti apa yang Tuhan maksudkan yang kita berikan yang terbaik itu? Dalam Markus 12 ayat 41 sampai ayat 44 menjelaskan, pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Pada ayat yang ke-42, lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Selanjutnya di ayat yang ke-43, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Dalam ayat yang ke-44 juga mengatakan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nah dari apa yang diceritakan dalam nas ini, tentang seorang janda miskin yang memberikan persembahan, sebenarnya Tuhan tidak melihat bahwa yang terbesar itu yang terbaik. Bahkan juga Tuhan tidak mengatakan bahwa yang terkecil yang dapat kita berikan itu juga tidak berarti. Tetapi kita memberikan yang terbaik menurut ukuran yang ada pada kita. Memberikan yang terbaik menurut apa yang mampu ada pada kita. Memberikan yang terbaik menurut keikhlasan dan ketulusan kita untuk memberi segala sesuatu baik kepada Tuhan
bahkan juga kepada siapa saja yang ada di sekitar kehidupan kita. Ada kisah lain yang juga patut kita renungkan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11 tentang Ananias dan Sapira. Mereka menjual tanah, tetapi mereka tidak jujur. Mereka menahan sebagian hasil penjualan tanah itu dan tidak meletakkannya di kaki para rasul sepenuhnya. Mereka meninggalkan sebagiannya dalam diri mereka. Mereka tidak memberikan seutuhnya. Ada juga kisah yang lain dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36-37. Dan berkatalah demikian pula Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladangnya, miliknya, lalu membawa uangnya itu, meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ananias dan Sapira memberi bukan karena mereka takut kepada Tuhan, bukan karena mereka sungguh-sungguh ikhlas ingin memberikan. Buktinya mereka menahan sebagiannya. Mereka tidak memberikan seluruhnya, tetapi mereka ingin agar mereka dilihat adalah sebagai orang yang mampu, sebagai orang yang sudah memberikan. Berbeda dengan Yusuf yang dikatakan, dia memberikan sepenuhnya. Dia melakukan dengan kesungguhan hati. Dia memberikan semua hasil penjualan itu karena dia percaya itu yang diperlukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk para rasul pada saat itu yang hidup dalam jemaat mula-mula, yang hidup dalam kebersamaan, yang hidup dalam ketergantungan, yang hidup dalam kekuatan bersama, melewati seluruh jemaat, melewati setiap pemberian. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, ketiga, memberi bukan untuk pamer bahwa kita sudah memberikan sesuatu kepada Tuhan, bahkan kepada orang lain. Ajaran Tuhan Yesus, kalau tangan kanan memberi, maka tangan kiri tidak usah tahu. Dan ajaran ini juga ingin mengajarkan kepada kita semua, bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang benar di tengah-tengah hidup kita, ketika kita memberikan pemberian-pemberian yang tulus dan ikhlas, ketika kita memberikan pemberian yang dengan motivasi yang benar, maka kita tidak akan pernah memperhitungkan bahwa apa yang sudah kita berikan itu, bahwa apa yang sudah kita lakukan itu harus diketahui oleh semua orang. Kita percaya, jika Tuhan melihat motivasi-motivasi kita dalam memberi, jika Tuhan melihat kesungguhan kita dalam memberi, maka Dia akan melakukan berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Cerita Ananias dan Sapira, walaupun mereka memberikan persembahan, tetapi tidak dengan sungguh, tidak dengan tulus, dengan motivasi agar mereka terkenal dan sebagainya, menimbulkan kemurkaan dari Tuhan. Berbeda dengan Yusuf yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36 dan 37, dia memberi dengan kesungguhan, sebuah panggilan, sebuah keyakinan bahwa apa yang dia berikan itu mampu dipergunakan oleh para rasul untuk pekerjaan pelayanan, maka itu juga menjadi berkat di tengah-tengah kehidupannya. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan di tengah-tengah hidup kita, memiliki nilai yang tinggi, memiliki nilai yang berarti di sepanjang hidup kita, sepanjang motivasi kita untuk memberi adalah motivasi kita dengan kesungguhan untuk melayani, untuk mewartakan kebenaran dari Tuhan. Dalam perjanjian lama yang menjadi bacaan yang pertama tadi, kita juga melihat bagaimana keteladanan Abraham yang diceritakan dalam Kejadian 22 ayat 1-14. Abraham rela memberikan anaknya Ishak untuk dipersembahkan sesuai dengan permintaan Tuhan. Abraham belajar berproses dalam hidupnya bagaimana dia telah menerima janji Allah. Bagaimana dia merindukan kehadiran anak yang begitu lama, dan ketika Tuhan memberikan anak itu, bahkan Tuhan ingin memintanya kembali untuk menjadi persembahan. Apakah Abraham taat? Abraham sangat taat. Maka dia pergi ke suatu tempat untuk mempersembahkan anaknya. Tetapi apa yang dilihat oleh Tuhan? Tindakan kasih, iman yang sungguh, iman yang taat dari Abraham sangat dihormati oleh Tuhan dan dipuji Allah. Allah memakai peristiwa itu untuk menunjukkan bahwa beriman adalah sebuah proses. Dan itu yang Allah tunjukkan melewati Abraham. Sehingga melewati peristiwa itu, Abraham pun berhasil melewati proses imannya. Dia boleh mencapai setiap tujuan hidupnya. Dia boleh beriman, dia boleh menerima setiap berkat Allah. Bahkan ketika Allah meminta berkat-berkat yang ada padanya pun, dia siap memberikan. Sekalipun itu adalah anaknya. Bapak Ibu sidang jemaat, melewati firman Tuhan kepada kita hari ini, kita boleh merenungkan bersama-sama bahwa kita boleh menjadi saksi iman. Bahkan dalam hal memberi, tentu dengan motivasi yang sungguh dan tulus. Memberi persembahan adalah sebuah tindakan iman. Meyakini bahwa kasih Allah tidak akan pernah berkurang untuk mencukupkan kebutuhan hidup kita setiap hari. Memberikan diri kita, memberikan tenaga dan pikiran kita
Bahkan memberikan apa saja yang kita mampu berikan untuk kehidupan bersama merupakan bagian yang terpenting dan menjadi berkat di sepanjang hidup kita. Karena kita percaya apa yang kita lakukan dengan kesungguhan, dengan ketulusan hati kita, tidak akan pernah menjadi sia-sia, tetapi akan diberkati oleh Allah secara luar biasa. Dan kiranya firman Tuhan untuk kita hari ini sungguh-sungguh memberkati kita dan meyakinkan kita dan semakin memampukan kita sebagai jemaat Tuhan untuk terus memberi perhatian kita dalam pekerjaan Tuhan, bahkan memberi perhatian kita dalam kehidupan keluarga, dalam persekutuan jemaat, dan dimanapun kita berada, dengan apa saja, tidak hanya dengan uang dan harta benda yang kita miliki, tetapi dengan segala talenta, kemampuan yang kita miliki, tetapi dengan motivasi yang sungguh dan benar, untuk sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan oleh song leader dari lingkungan Hermon.
Sidang jemaat sekalian, marilah kita bersatu dalam doa syafaat kita, yang nanti kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan hari ini. Mengajarkan kami tentang bagaimana seharusnya bersyukur atas pemberian dan berkat Tuhan. Sekaligus juga mengajarkan kami untuk memberi dengan motivasi yang tulus dan benar. Allah Bapa di sorga, kami bersyafaat hari ini untuk seluruh warga jemaat kami dimanapun berada, khususnya yang ada di wilayah Tamyang Layang dan sekitarnya. Semoga seluruh jemaat kami selalu dalam keadaan yang sehat, kuat, dan bisa melakukan aktivitas pekerjaan. Diberkati serta dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami semua, setiap keluarga Kristen, orang tua, ayah, ibu, anak-anak, untuk melewati masa-masa sulit, terutama wabah virus corona yang masih terjadi sampai saat ini. Dengan penuh hikmat dan percaya, kami yakin Tuhan akan menolong kami untuk mampu dalam keadaan sehat dan kuat dalam berbagai situasi kehidupan yang kami hadapi sampai saat ini. Bapa dalam sorga, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk aktivitas ibadah kami yang dilaksanakan di setiap rumah tangga. Semoga semakin menguatkan iman dan percaya kami serta mendekatkan kami dengan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Kami doakan Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun sepanjang minggu ini, baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kiranya berkat umur panjang, hikmat dan damai sejahtera senantiasa ditambahkan dan dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Lengkapilah sukacita warga jemaat kami atas kelahiran putra-putri mereka. Biarlah kehadiran anak-anak itu menambahkan semarak dan sukacita segenap keluarga Kristen. Setiap orang tua semakin dikaruniakan segala hikmat dan berkat dari Tuhan untuk mampu memenuhi kebutuhan hidup, terutama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak terkasih mereka. Jemaat kami yang sedang sakit dipulihkan dan disembuhkan melalui doa dan pelayanan, bahkan yang dilakukan oleh tenaga medis, perawat, dan dokter. Jemaat kami yang sedang berduka cita dikuatkan dan dihiburkan melewati seluruh pelayanan gereja, bahkan penguatan-penguatan melewati kunjungan-kunjungan doa dan diakonia. Kami juga mendoakan bagi seluruh pekerjaan pelayanan gereja oleh majelis jemaat, Bapak Ibu pendeta, penginjil, penetua, diakon, vikaris, guru agama, guru sekolah hari Minggu, pelayanan kategorial, koster, song leader, operator sound system dan LCD, tim multimedia GKE Tamyang Layang. Biarlah kami senantiasa dikuatkan dan dimampukan untuk terus melaksanakan seluruh ibadah kami dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus setiap pelayanan, baik melewati ibadah online yang diikuti dari rumah masing-masing, bahkan di beberapa jemaat kami yang sudah melaksanakan ibadah di gereja sesuai dengan protokol kesehatan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini juga mengalami wabah virus corona COVID-19 di berbagai wilayah dan tempat, agar tetap mampu diantisipasi, baik dengan perawatan dan pengobatan oleh tenaga medis dan dokter, serta dalam mengantisipasi penyebarannya. Kiranya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya untuk wilayah kami Kabupaten Barito Timur. Semoga wabah ini cepat berlalu. Kami berdoa agar setiap warga dan setiap orang terus berjuang untuk mendukung upaya pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam mencegah penyebaran virus corona COVID-19. Kami berdoa untuk Bapak Bupati Barito Timur dan seluruh jajaran pemerintahan kabupaten dan seluruh orang yang turut ambil bagian dan bekerja secara maksimal untuk menangani dan mengantisipasi penyebaran wabah virus corona COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menolong kami semua, menolong pemerintah kami, bahkan bangsa dan negara kami. Inilah doa dan ucapan syukur syafaat kami, yang kami akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini tiba saatnya bagi kita mempersembahkan persembahan syukur. Dengan rela hati,
aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450, bait 1 dan bait yang kelima, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku, Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku, dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang akan diakhiri dengan menyanyikan haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat sekalian. Tetap sehat, tetap semangat, di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati.